Kalau nanti berapa apa nama nabi boleh mau mana wastahil rabbika sini lil walidi ma fasil husna bi khulfi turhamu. Cabang iman ke 54. Sebatul rabi'atul khamisatul haya'u minallah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al hayatul iman. Cabang iman ke-54. Ilmu tasawuf cabang iman ke-54 adalah malu kepada Allah Subhanahu, merasa malu kepada Allah Subhanahu. Karena kenapa? Al haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada berarti ketika orang yang tidak malu, legit kayak mana sama orangnya. Ya Allah. Terus. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Nabi Allah, kami utarakan bahwa kami malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi berkata, malu kepada Allah bukan seperti malu itu dengan ngomong ngungkul, cuma hanya berbicara di lisan. Takut kepada Allah tidak? Itu lain gitu, takut lain, ya. Itu. Jadi kalau hanya sekedar di ucapan mah gampang, nah. Maka demi Allah bagi dilanggar kere sih namanya. Ya Allah. Kamu nukar kasmaran mata di ya Allah, tidak akan, pokoknya tidak akan bohong sebetulnya. Bagaimana cara malu kepada Allah? Makanya kenapa ketika seseorang membuat dosa, saya berbuat salah segala macam kan? Bukan seperti itu, tindakan, ya kan? Karena kenapa? Lidah itu mudah untuk berbicara, ya kan? Jeung khianatnya gampang lidah mah, ya kan? Lidah, tadi ulah karak lidah, gitu tantangan dia, tetap baik sih namanya. Nih, masihnya. Akan tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malu yang sesungguhnya. Sesungguhnya dalam artian yaitu dengan cara menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Pikiran dijaga, ya. Omes banget pikiran bahaya. Ngeres lah pikirannya. Itu berpikirnya. Sekali-kali mikiran tadi tidak. Nanti ciptaan Allah, ya, kekuasaan Allah, keajaiban dan segala macam. Nah, mikir naon coba yo. Ya, jaga pikiran, jaga hati ya. Gitu. Jadi salah malu itu yang pertama dengan malu kepada Allah dengan cara menjaga kepala dan pikiran kita. Pikiran kita dijaga. Jadi terus kedua dengan menjaga perut dan isi perut dari perkara-perkara yang haram. Dilarang memakan perkara yang haram. Baik haram secara mendapatkannya ataupun memang haram dari jenisnya. Seperti anjing babi kan memang najis haram, tidak boleh. Atau yang mendapatkannya. Makan memang makanannya halal. Contoh daging ayam, menang maling. Dapat mencuri atau hanya haram, ya. Atau menang nipu. Nah, itulah tidak boleh. Terus menjaga ya. Gitu. Kemaluan apa kemauan, ya. Kadang-kadang kemaluan punya kemauan, ya. Gitu. Dan kemaluannya tidak punya kemampuan. Ya Allah.
Dengan apa cara menjaga kemaluan? Hah? Nikah atau puasa? Pilih apa? Ya, nikah atau puasa? Lain kawin, kawin gampang ya. Itu. Nikah, kalau memang tidak punya kemampuan, puasa. Ya, karena puasa bisa memecahkan. Tadi itu ya. Puasa banget. Makanya puasa sesungguh-sungguhnya puasa gitu ya. Itu ingat ke Allah. Ya, ingat kenapa ya lah gitu ya. Ya Allah, puasa deh, ya. Puasa deh daek ya menyata itu ya. Nikah tidak mampu, ya belum mampu ya. Itulah. Jadi salah satu menjaga kemaluan itu salah satunya hanya dengan menikah atau puasa. Karena setiap orang diberi syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala dikendalikan dengan seperti itu. Ya. Gitu. Boga, majikan boga. Ya. Terus main mual lah ya. Ya. Pak tidak KTP daun? Belum menikah apa tidak nikah? Tidak menikah. Ya, KTP kan ada. Tinggal tambahan tidak akan menikah. Gitu. Ya Allah. Ya, belum udah ya. Jadi ketika tidak amat tidak ada harapan. Ya, tidak ada harapan. Belum Mbak encan berarti kan. Belum. Iman tidak kawin ya. Itu ya Allah, tidak nikah. Ya Allah. Memutuskan harapan. Ya, tidak akan. Ya Allah, tambah akan ya. Ya. Ada kata-kata tersimpan itu kan. Tidak akan gitu soal kawin sih. Terus berikutnya. Menjaga kedua tangan. Jaga tangan. Dari perbuatan-perbuatannya. Beribadah. Terus. Jaga kaki. Ya. Langkah-langkah kaki itu kepada tempat-tempat yang beribadah. Yang pengajian segala macamnya. Terus. Hendaklah untuk mengingat kematian dan ingat bakal maut geus ulah lah Pak jauh eta menjauh ingat maut bae nya gitu ya. Jadi lamun tadi teh nya ketika jomblo itu harapan ingat bae lah gitu moal-moalnya gitu ya. Ya. Nah, itu hakikatnya malu kepada Allah itu seperti itu, bukan hanya di ucapan. Menjaga pikiran, menjaga kepala dan pikiran, menjaga perut dan isi perut, menjaga kemaluan, menjaga tangan, menjaga kaki, selalu ingat kepada kematian dan kebinasaan. Gampang apa ya saya? Kayak jasa. Ya. Kalau seandainya gampang surga, ya. Terus. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka tinggalkanlah perhiasan duniawi. Utamakanlah perkara ukhra, akhirat. Inginkan akhirat, pikirkanlah akhirat, tinggalkan duniawi. Ya, perhiasan duniawi. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri soleh. Khairun nisa imratun, ya kan? Gitu. Jadi sebaik-baiknya perhiasan di dunia adalah istri yang soleha. Tinggalin, ya, tinggalin, ya, pada akhirat, ya, gitu. Makanya seperti itulah. Doa mudah-mudahan mendapatkan istri yang soleha. Soleha apa soleha? Ngimpi, ya. Ngimpi aku naon kudu soleh heula urang. Karena kan sakupu ya. Ingin mendapatkan wanita yang tulus. Urang nih tulus ya. Kumaha jeung hayang eta bae dipikirkeun ge. Tulus heula urangna. Allah akan mendapatkan akan dipasangkan Allah dengan yang tulus juga. Bener teu? Moal nyambung moal ya. Itu. Pikiranna tadi teh tuluskan dulu. Iya pikiranna kadinya apa pikiran lagi. Ya Allah. Ya. Tulus gampang apa ya? Ikhlas kan? Tulus dah. Itu jasa. Ya. Cintai aku karena Allah. Luar biasa berarti ya.
Hmm. Terus, bau luar biasa. Melaksanakan yang tadi yang disebutkan, maka dia akan orang tersebut malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu ketika berbuat maksiat. Ya Allah. Rahmat culak, culak, gak usah sah. Gitu. Culak, culak, gak ada siapa-siapa. Aman. Ya. Gitu. Ya. Jadi kita Allah aja. Gitu. Terus. Nah, Rasulullah SAW. Allah memerintah kepada anak Adam. Wahai anak Adam, malulah kamu kepadaku. Maka aku akan di hari kiamat akan malu atau mempermudah. Allah pun akan merasa malu ketika menyiksa kita. Ketika kita mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa Allah malu. Karena orang tersebut dulu di dunia memiliki malu kepada Allah. Ya, bukan isi depek-trek lah, bukan aja. Gitu. Gitu. Malu itu bukan di ucapan tuh, luhur itu malu pada esenya. Terus, nah, wahai anak Adam, bertobatlah kepadaku, akan diberikan kemuliaan seperti kemuliaan yang diberikan kepada para nabi. Tobat, nasuha, ya, nasuhanya, itu. Nah, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Kapan kita melaksanakan tobat? Tiap waktu kita harus tobat. Sholat kita tobatan. Astagfirullahaladzim. Alladhiya irsak itu sholat. Nah, maksiatna kumaha? Gua Allah. Ya, tadi itu ya. Iya, mah diteangan maksiatnya ya Allah. Mencarinya maksiat. Nah, jadi tadi itu ya lain PPT gantinya PPM para pencari maksiat ya. Maksiat diteangan banyak. Nah, makanya tobat. Tobat salah satu tobat itu yang pertama mu'taurambil aujar, mengakui dosa. Saya mau ke dosa lagi. Kadang-kadang orang tuh gak salah. Kadang-kadang kita tidak mau itu salah orang. Jangankan kepada Allah, ya kepada sama manusia baik. Kadang-kadang orang tuh gak salah. Jeung teh metah hampur acan deh ya, gitu kan? Tidak mau memaafkan. Padahal selayaknya kita meminta maaf, walaupun kita tidak punya salah, itu sebaiknya kita meminta maaf. Akan istimewa ketika seseorang tidak mempunyai kesalahan kepada orang lain, dia meminta maaf mulia orang tersebut. Ya. Contoh, apalagi yang luar biasa, ada si A dan si B. Yang bikin gara-gara adalah si A. Ya. Si B seharusnya yang meminta maaf siapa? Si A. Akhirnya si B yang meminta maaf. Udah, saya yang salah. Istimewa itunya. Gitu lah. Istimewa kan? Istimewa. Nah, padahal salah. Gitu lah. Seperti itu lah gitu kan. Nah, dia mereka yang melakukan kesalahan, tapi kita yang menjadi korban meminta maaf, ya. Itu. Contoh seperti itu. Ya udah, itu. Saya yang salah, saya mohon maaf. Beresnya tuntas. Mulia. Pokoknya tan minta ampurat mah tadi sampai ngomong kieu. Saduh mumpung harang mau mual di dieu acang geus tanya. Artinya tenang baik. Apalagi ketika seorang yang makanya ada yang menyebutkan saya mohon maaf atas segala apabila ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Lo ngomong apabila ya, apabila ada kesalahan, atau pasti ada kesalahan ya. Itu pede amat apabila kesalahannya. Cik orang lamun aya kesalahan pugu salah bae dan jelema namanya dia kenanya pasti ada kesalahan. Karena manusia itu tempatnya al insan mahalul khoto wal forgetnya, wanisyannya tempat salah dan lupa ya. Makanya bertobat ya kepada seseorang coba kita perhatikan ulah itulah orang pribadi ngarasakeun kita pribadi ketika benar melakukan introspeksi kita salah berarti kan pertama memutar aujar kita harus tahu dulu kesalahan kita apa kan ini masalah ego ya masalah ego mengakui kesalahan itu masalah ego benar ya kadang seseorang tidak mau melakukan kesalahan dan ego tersebut ada tempat hati tidak akan ridho setan kita menurunkan ego kita
Ya, wow. Cek setan teki, kamu tidak salah. Si itu yang salah. Iya baik, salah baiknya. Bener aing mah ya. Jadi kena. Nah, makanya yang luar biasa itu menurunkan ego, cek apa yang kita salah. Apa yang kita lakukan ini salah tidak. Dan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, selayaknya apa? Minta maaf. Tidak akan bisa minta maaf sebelum bisa ngecek kesalahan kita di mana. Ya kan? Ayat terjemahan anu geus boga nyawa kesalahan, seseorang yang sudah tahu kesalahannya dan dia tidak mau meminta maaf. Ada orang seperti itu. Ya orang eta kitu, saya amat sih ya. Nah, karena itu salah salah lagi naon ya. Gitu. Makanya untuk bertobat itu pertama, cek dulu. Mu'tarun bil aujar, aku kesalahan kita. Akui kesalahan kita. Baik tahu hakullah atau hakul adami. Di mana posisi kesalahan kita? Siapa yang tahu yang bisa cek, yang bisa meneliti, yang bisa mengkontrol kesalahan itu? Siapa? Orang lain atau kita sendiri? Ya. Oh iya salahnya. Oh begini tuh salah. Omongan saya itu salah. Perkataan saya itu salah. Tingkah saya itu salah. Benar tidak? Ya. Tapi kalau seseorang diingatkan, marah tuh. Marah. Contoh Indra gitu salah. Sadi, langsung aja. Aku. Karena kenapa? Salah satu bentuk taubat adalah mu'taurun bil aujar, mengaku kesalahan, sadari kesalahan, introspeksi. Oh, ternyata saya salah. Kan bisa pakai mikir, bener? Bisa pakai logika, bener? Ya, itu pakai logika. Ya, lalaki jebikang aja mah. Ya, gitu, Bang. Ternyata ya, tidak mau salah pokoknya. Itu, udah nyalahkan kita aja laki gitu. Gitu, nah, setelah kita tahu salah, maka kita bisa untuk meminta maaf. Karena kan prosesnya kan? Minta maaf. Nah, setelah mau kesalahan dan banyak orang, dia tahu salah dan dia dengan egonya tidak mau meminta maaf banyak. Benar? Nah, ketika bisa memaaf, nah ini proses tobat. Luar biasa kan proses tobat. Mau tahu udah ajaran. Kadang-kadang kita melihat orang lain. Si anu salah, si anu salah, si anu salah. Iya mau salah nak. Ya, itu apa? Hati-hati. Ya. Ketika logika lah, contoh logika. Dagang warung, ya. Jadwal jam 8 buka. Ya, datang nu meuli. Orang buka jam 10, nyarekan, marah-marah. Orang marah deui, sanu salah saha. Nu salah saha. Ya kunaon bukan makin nempel jam 8 buka jam 12 ya. Ya, bener. Tapi kadang seseorang tidak mau disalahkan. Salah aku apa? Salah apa? Ya, itu. Ya, introspeksi. Sulit kan? Hop ya. Mengakui kesalahan itu sulit. Ketika seseorang mengakui kesalahan, penjara penuh. Ya, berarti mengakui gampang minta maaf lah. Gampang minta maaf ya. Mengakui kesalahan, prosesnya kan. Pertama mengakui kesalahan dan selanjutnya adalah berat minta maaf. Ya, berat minta maaf. Ya, berat karena kenapa? Egonya tinggi. Nah, makanya kenapa disebutkan iblis ilmunya lebih tinggi daripada malaikat. Zikirnya lebih hebat daripada malaikat termasuk Jibril segala macamnya. Dan segala ilmu segala macam itu lebih hebat. Hanya satu yang bisa, hanya karena satu kesalahan, yaitu memiliki rasa sombong, maka iblis tersebut menjadi gelar pangkatnya berubah laknatullah. Makanya ketika iblis melihat manusia yang pintar, melihat manusia yang ahli ibadah, tidak gentar. Karena kenapa? Gampang. Hanya dengan menempelkan, hanya dengan meneteskan satu rasa sombong di hatinya, itu akan habis semua amalnya. Kan? Tukang ibadah, tukang ngaji, segala macam. Sombong. Ya. Cek iblis kayak, ya, aing aja numpang pinter nak. Ya, ayah sombong, beak aing jadi musuh Allah. Ya, itu. Ya, itu beres ya. Itu. Maka awas ya. Sifat sombong ada di mana? Manusia, ya. Beres. Dan iblis tidak akan ridho ketika manusia itu mempunyai rendah diri dan segala macam. Rendah hati ya. Makanya kadang tawadhu. Nah, tobat. Jadi cara proses bertobat, di samping ada proses tobatnya ya. Pertama, mengaku kesalahan, mu'tarun bil aujar. Kedua, meminta maaf asal kesalahan tersebut. Baik antara kesalahan hablum minallah, antara kita kepada Allah, hablum minat antara kita dengan manusia. Tapi dahulukan dulu kesalahan kepada sesama manusia. Awas, ingat, kesalahan itu kadang-kadang bukan hanya dari ucapan. Dari tingkah laku kita bisa melakukan kesalahan. Ya.
Yang membuat hati seseorang sakit itu bukan hanya dari ucapan. Kadang-kadang dari tingkah kita, tingkah laku kita. Bicara enggak, ngomong enggak, jadi hati batu ke orang. Ya, aduh gitu. Ya, padahal kita tidak bicara. Kita tidak berbincang-bincang. Hanya gerak tubuh kita bisa menyakiti seseorang. Itu luar biasa berarti ya. Hebatnya. Ayat ini gitu. Kita pernah gak merasa sakit hati kepada seseorang dengan tingkah lakunya? Pernah gak? Orangnya berarti kita khawatir. Ya, minta maafnya. Kusaka kabehan gitu. Ya. Nah, berarti kan yang pertama itu, ingat bukan hanya ucapan. Ucapan, tingkah laku, mun aya nama wean kita. Terusnya, serem aja. Ya. Nah, itulah. Apapun yang kita lakukan, makanya Quran, cara kita introspeksi untuk kesalahan itu seperti ini. Kalau kita merasa sakit dicubit, maka jangan mencubit. Nah, contoh, kalau kita seandainya kita berbicara kepada orang yang kotor, tolol ya, coba balikin, tolol gimana tuh orangnya? Gimana tuh? Enak ya kalau kita disebut tolol sama orang lain? Hah? Bodoh, enak tuh? Miskin, ya, SMS, susah, miskin, sombong, ya, bengek segala macam, ya. Enak ya mendengarnya, ya. Maka jangan ucapkan itu kepada orang lain, ya kan? Karena kenapa? Atuh batur kebuka hati, ya, itu ya hati nyeri sarua bae, ya. Iya kena. Tadi teh ya, kadang dia tingkah digebes. Anjing, gitu. Nyeri, entah nyeri ya. Itu. Sabar ya, digebes doang. Enggak. Anjing. Iya. Gitu kan. Ya, itu. Tingkah laku bahaya ya. Gitu. Kadang-kadang tingkah laku itu lebih tajam daripada ucapan. Ya kan? Makanya ketika ada seseorang marah sampai ngomong segala macam itu luar biasa. Tapi ketika seorang marahnya diam itu bahaya. Ya kan? Puncak kemarahan kan diam itu benar ya? Puncak kemarahan sehingga tidak bisa mengucapkan dalam arti apalagi yang harus diucapkan. Guys, hanya dengan diam. Nah, itu awas. Ya, kiriman datang. Itu awas. Ya, itu. Makanya berbahagialah ketika kita didasari seseorang, orang lain dengan ucapan kita dengan ucapannya walaupun kasar. Jangan begitu. Kamu nakal. Jangan seperti itu. Berbahagialah. Karena kenapa? Ada bahasa yang diucapkan kita bisa paham. Nah, yang harus hati-hati ketika seseorang menasihati dengan diamnya. Ya kan? Kumaha coba? Al-hubbu fi sumti. Mengucapkan kata-kata cinta dengan diam. Kumaha? Ya, gitu. Kitip-kitip kita. Kumaha? Gitu. Oke, masing-masing merasakan ke anak, ke keluarganya kan. Selagi kita memang masih bisa mengucapkan, masih bisa marahin dengan ucapan, itu sebenarnya bukan marah, kasih sayang. Ya, tapi sudah tidak terbendung ucapannya hanya dengan diam. Karena kenapa? Takut terjadi kekasaran, pukul-mukul atau gitu. Maka dengan diam. Kalau diam tersebut adalah marahnya luar biasa, itu mah. Marah jasa gitu. Gitu. Oke, lompat ke lautnya, itunya, ke pantai tehnya, itu. Please Allah kita, gitu. Ya kan? Gitu. Ya. Gitu. Makanya ketika seorang punya amarah, bisa diutarakan dengan orang lain, dibicarakan dengan orang lain, itu masih marahnya belum level tinggi. Ketika level tinggi, dia tidak mau berbicara sama orang lain, itu luar biasa. Ya, itu. Makanya jagalah. Ketika dalam proses bertobat itu seperti itu. Pertama mengakui dosa, setelah meminta maaf ya kepada sesama manusia atau kepada Allah. Setelah itu barulah menjalani proses tobat. Mandi, tobat, sholat, tobat, dan segala macam ada wirid, dzikir yang kita laksanakan. Nah itulah. Gitu. Tapi fokus yang pertama adalah mengakui kesalahan. Itu yang paling sulit, introspeksi. Ya. Karena kenapa? Melihat kesalahan orang lain gampang. Tapi yang sulit adalah melihat kesalahan. Dibela kurang banyak. Benar sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah itulah. Awas. Ya, tentunya dia kena. Jadi bertobat. Karena kenapa? Kita bertobat akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala seperti para hese. Nah, itu tobat. Lihat. Jadi Nabi kami kan ya. Nabi saja. Allah, luar biasanya. Jadi logikanya kita pertama akui dulu. Prosesnya gitu gampang kan? Gampang susah, ya.
Karena kenapa harus ada proses pengakuan? Kan harus ada harus ada pengakuan dulu. Baru apa yang minta maafnya itu sah? Gitu. Minta maaf ya, maaf naon? Apa lahnya? Naon? Tata ka bawa maling. Kan setiap orang yang minta maaf pasti ada yang dimaafkan, kan? Itu. Apa yang harus dimaafkan? Ya ujung-ujung minta maaf. Ayo aja. Ya. Terus nah, janganlah berpaling kepada Allah. Karena kalau berpaling, maka Allah akan menyiksa kita dan tidak akan ditolak. Allah pun nanti di akhir kiamat akan berpaling. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku di waktu di dunia. Siapa kamu? Ya Allah, ya, gitu. Ya, sakit ya. Ya Allah. Awas ya. Tapi yang kejadiannya adalah 24 jam kehidupan kita itu sering mengingat Allah atau sering berpaling kepada Allah. Ya. Sedih ketika dia ini siapa? Ya Allah. Ya, ini siapa? Ya. Sedih itu aja. Makanya luar biasa. Jangan berpaling. Cara berpaling supaya tidak berpaling yaitu selalu dengan mengingat Allah. Di dalam hembusan napas kita ada Allah. Menarik Allah, keluar Allah. Luar biasa. Allah banyak. Ayah musibah karak Allah. Ya Allah, ya gempa aja gitu. Ya Allah. Bagaimana orang kabeh itu terus siapa yang mau bertemu dengan Allah dengan membawa amal kebaikan-kebaikan di dunia, yaitu Allah tidak akan menemui seseorang kecuali dengan percaya dan janji dan ancaman Allah. Ya, janji dan ancaman Allah di Quran sudah dijelaskan, Rasulullah di hadis disebutkan janji ancaman Allah, ya kan? Fawailul lil musallin salah satunya, neraka bagi orang-orang yang sholatnya lalai. Itu sih kata-katanya. Sojong baik. Kita tahu gak maksiat itu ada ancaman dari Allah? Tahu. Kurang gitu baik. Betul lah. Kan tidak menghiraukan ancaman Allah kan? Gitu. Atau tidak menghiraukan masalah kekuasaan, percaya janji Allah, ya, keajaiban Allah dan segala macam tidak percaya. Gitu. Padahal janji Allah disebutkan. Menja'abil hasanati falahu asram sulah. Ketika kamu memberi satu akan diberi 10. Sedekah satu akan diberi 10. Percaya tuh. Percaya nanti yakin. Ya, tak mal pagi ji. Ya, luar biasanya. Kayak sejasa. Terus nah, kita harus pahami. Allah adalah Maha memberi rezeki dan kita adalah yang penerima rezeki. Rezeki itu bukan masalah uang aja, semua termasuk disebut jodoh yang terbaik adalah wanita solehah gitu tanya. Jomblo ya tanya. Itu termasuk iyalah gitu. Karena kenapa? Tadi itu dunia adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri soleh, istri muda ya, istri soleha, ya. Ternyata istri muda ya, soleha banyak, ya. Ya kan tadi itu ya, membawa rezeki kan, luar biasa. Oke, ya. Baru hari ya, dibahas lah, ulah dibahas, ya bisa bundung ya, itu. Nggak ulang aja deh, ya, baca gitu. Coba macam. Ulang aja deh, ya. Sembarangan ngebahas eta mah aja dia mas gitu. Kayak main belakang bae. Ya, tenang bae. Main belakang bae ya. Terus. Nah, Allah akan mencukupi rezeki, tapi ingat setelah diberi kecukupan ulah eureun taatnya. Karena tujuan kita iya mana ada ngina saeutik eureun ya. Tadi itu ya. Susah berajin deui nya. Tadi itu ya. Ada harapan ya. Tadi itu. Ulah nyemutkeun matre orang-orang matrenya. Iya geuna. Albatan ti matrenya. Ya. Terus
Na'udzubillah semuanya. Seseorang yang sedang berjuang untuk menjalani kehidupan. Terus diberilah kepercayaan oleh Allah sampai sukses. Ketika sukses berhenti taatnya, sholatnya berhenti, puasanya berhenti. Maka orang tersebut akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita diberi itu adalah fasilitas supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Ibarat orang kerja mah disebut nanti kan inventaris. Benar tuh? Inventaris. Nih, saya kasih rumah. Nih, saya kasih mobil. Nih, saya kasih mobil. Ini inventaris ya untuk bisa menambah tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa mah geus nambahan rezeki mah. Ya, luar biasanya. Gitu. Luar biasa. Makanya cabang iman yang ke-54 adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa, ya. Baca dilah luar biasa. Ya, itu yang sulit kita laksanakan. Karena kalau mudah, atau surga ya. Gitu. Ya. Dengan cara kita beringat kepada Allah, tobat. Tadi memang masalah tobat kan sulit, benar tidak? Ya, sulit. So, kita punya kesalahan. Kita punya kesalahan kepada seseorang. Kadang melalui ucapan atau tingkah laku kita. Kita kadang-kadang tidak menyadari kita itu salah. Ya, itu. Dan sudah menyadari gengsi untuk meminta maaf. Kehulanan yang minta maafnya. Itu kehulanan. Itu. Selaki pemajikan ributnya atau dia nyaho salah sepemajikan. Teh hayang teh salah kayak tadi teh. Mulai salah kayak moal itu nya tadi teh. Ya. Ya, dikena kusteng ya, dikena karena tadi teh selalu benar ya. Ya itulah. Makanya ada apapun supaya kita intinya kenapa melakukan itu supaya kita mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa ta'til farhatu indama nu'minu annaha saufa ta'ti. Kebahagiaan akan datang tatkala kita percaya ia akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi harus percaya. Iya mah pesimis baik. Nyerah mual menang aing mual. Atulah ya. Itu ya. Nyerah ieu mah nu kumaha bela ya Allah bela. Iya kan. Makanya tadi sebutkan kebahagiaan akan datang ketika memang kita percaya. Kebahagiaan itu akan datang. Ya, rezeki akan datang ketika kita percaya, rezeki itu akan datang. Berarti intinya optimis kan? Ya kan? Harus apa hukum optimis? Wajib optimis itu kan? Karena lawan optimis adalah pesimis. Pesimis sarua aja putus asa. Putus asa hukumnya naon? Kafir. Ya kan? Orang sok naon kuat, optimis pesimis. Ya, terus ya. Ditolak deh. Malah menang ya apa saja. Ya. Jadi gampang iblis itu menjerumuskan seseorang itu gampang, ya kan? Cukup dengan duit. Nah, sudah punya kehebatan, ilmu dan segala macamnya, tempel ke sombong. Ya, gampang, ya. Tapi wajar lah. Ada kewajar walaupun salah. Orang yang pintar sombong karena kepintarannya, ya. Rada leheng, ya. Dibanding-banding. Orang yang kaya sombong akan kekayaannya, ya. Orang yang cantik atau ganteng sombong akan kegantengan. Nu parah mah tadi teh ya. Goreng, jelek, miskin, bodoh, sombong. Astagfirullah. Apa yang harus disombongkan ya? Komplit. Nah, udah disombongkan ya. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala di dunia